ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Pertama ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. DPR bilang RUU perampasan aset bukan ditolak, tapi masuk prolegnas prioritas 2026. Oke, kalau begitu kenapa sampai sekarang belum juga jadi undang-undang? Dan lagi, PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR belum menjelaskan sikap politiknya secara terbuka. Dan kenapa pemerintahan Prabowo yang terus disalahkan oleh mahasiswa, padahal bola pembahasannya ada di parlemen? Tonton video ini sampai habis. Guys, ini para dewan kita terhormat ini sedang buru-buru teman-teman untuk klarifikasi ya konferensi pers. Ini setelah kemarin netizen Indonesia benar-benar merujak DPR menyebut bahwa DPR itu main-main seperti taman kanak-kanak. Saya jadi ingat kata-kata mantan almarhum Kiai Haji Gus Dur ya teman-teman yang menyebut bahwa ini DPR itu seperti taman kanak-kanak karena ya cuma main-main saja di sana. Nah, setelah kemarin teman-teman dirujak oleh se-Indonesia, panas telinga mereka, akhirnya mereka angkat bicara menyebut bahwa RUU perampasan aset tetap dilanjutkan dan bakal segera disahkan. Wah, terbaru Komisi 3 juga klarifikasi hal ini menyebut bahwa ya para rakyat netizen sabar dulu, kita sedang meracik hal ini. Jangan langsung menyebut kami tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, padahal teman-teman faktanya 14 tahun RUU ini masuk ke DPR belum diselesai. Belum pernah satu paripurna pun teman-teman membahas soal RUU ini. Jadi ya wajar kalau misalnya rakyat netizen menyebut ya DPR ini ya bermain-main soal RUU perampasan aset. Nggak serius. Nah, hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan ini pimpinan DPR ya konferensi pers menjawab berbagai ya pertanyaan publik, apakah RUU ini akan segera disahkan atau tidak? Gimana nih? Nah, biar lebih lengkap teman-teman, kita mending dengar saja langsung pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Bapak Saan Mustafa ya terkait isu RUU perampasan aset nggak dilanjutkan. Yuk teman-teman kita simak video berikut ini. DPR bilang RUU perampasan aset bukan ditolak, tapi masuk prolegnas prioritas 2026. Oke, kalau begitu kenapa sampai sekarang belum juga jadi undang-undang? Dan lagi, PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR belum menjelaskan sikap politiknya secara terbuka. Dan kenapa pemerintahan Prabowo yang terus disalahkan oleh mahasiswa, padahal bola pembahasannya ada di parlemen? Tonton video ini sampai habis. Tahun 2023, politisi senior PDIP Bambang Pacul pernah belak-belakan bilang kalau keputusan RUU perampasan aset pada akhirnya sangat dipengaruhi keputusan para ketua umum partai. Artinya, ini bukan cuma soal rapat di DPR, ini juga soal keputusan politik di tingkat partai. Terus, sekarang bagaimana sikap para ketua umum partai? Mereka benar-benar siap mendorong RUU perampasan aset ini sampai disahkan atau masih ada keberatan? Publik tentu berhak tahu dong, terutama PDIP sebagai partai terbesar di parlemen selama 3 periode berturut-turut. Pakai logika kampung aja deh. Bayangin ada rapat RT mau bikin aturan baru, tapi sampai bertahun-tahun gak jadi-jadi. Masa warga marahnya ke tamu yang datang ke rapat? Kan yang pertama ditanya pasti pengurus RT sama kelompok warga yang paling berpengaruh. Mereka setuju atau enggak? Nah, logikanya sama di DPR. Kalau fraksi terbesar belum bicara terbuka, bukannya wajar kalau publik mulai bertanya, sebenarnya sikap resminya apa? Apalagi RUU perampasan aset ini udah dibahas bertahun-tahun sejak zaman Pak Jokowi, tapi belum juga selesai hingga sekarang. Padahal banyak yang berharap aturan ini bisa bikin negara lebih efektif mengambil kembali aset hasil korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sementara Presiden Prabowo sudah bergerak memberantas korupsi, nah agar tuntas lebih cepat, DPR juga harus segera mengesahkan RUU ini juga dong. Jadi sekarang masyarakat nggak nunggu-nunggu lagi, kapan ya komitmen itu benar-benar diwujudkan menjadi undang-undang? Untuk teman-teman mahasiswa, mungkin cara ngawal RUU perampasan ini juga harus
berubah. Jangan cuma teriak, DPR segera sahkan. Tagih todong juga sikap masing-masing fraksi. Terutama fraksi terbesar di DPR yaitu PDIP yang sudah 3 periode menunda-nunda ini. Sekarang, dukung atau tidak? Kalau dukung, bilang dukung. Kalau masih ada catatan, jelaskan ke publik karena rakyat berhak tahu siapa yang benar-benar mendorong RUU ini dan siapa yang masih menahannya. Kalau menurut kalian gimana? Haruskah mahasiswa mulai menagih sikap setiap fraksi, terutama PDIP, soal RUU perampasan aset? Tulis pendapat. Ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Pertama, ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset. Kemudian dikatakan juga bahwa pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Kita semalam diputuskan bahwa kita akan mengundang para akademisi hukum dari seluruh fakultas hukum. Kemudian juga kita akan mengundang praktisi ya yang punya pengalaman cukup banyak menangani perkara-perkara yang ada kaitannya nanti dengan perampasan aset. Jadi tidak benar bahwa kita terjadi perlambatan dalam pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Assalamualaikum, selamat pagi pimpinan. Mengenai perkembangan isu terkini bahwa ada anggapan yang beredar di masyarakat bahwa DPR menolak perkembangan RUU perampasan aset. Sedangkan kita lihat running di Komisi 3 sudah berkali-kali sejak September lalu melakukan meminta masukan publik dan juga para praktisi terkait RUU perampasan aset ini. Mohon penjelasan dari pimpinan DPR mengenai hal ini. Pertama, saya sampaikan bahwa perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Berarti tidak benar ada anggapan bahwa ini membenturkan antara DPR dengan pihak lain, karena kalau sejalan dengan cita Presiden Prabowo bahwa pemulihan aset dan juga perampasan aset ini berarti masih continue di DPR ya Kang? Ya masih terus ya, kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Cukup? Kang, izin mungkin masih soal perampasan aset. Kan ini kan memang kalau dari DPR kan masih terus membahas begitu ya Kang. Tapi ini kan kemarin mungkin ada beberapa masukan juga bahwa untuk menentukan timeline gitu Kang. Ini mungkin kalau dari pimpinan sendiri ada target atau bagaimana gitu Kang untuk timeline pembahasan RUU perampasan aset? Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat
ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Cukup ya. Ya, jadi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebetulan di Komisi 9 kemarin menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder. Ya sudah usulannya minta kalau harus ada yang dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan panja. Ini kita bawa di Rapim nanti ya, dan Bamus. Usulan untuk rapat di masa resesnya dari Komisi 9. Cukup ya. Cek cek 1 2 cek 1 1 1 2 kecil banget. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Berarti tidak benar ada anggapan bahwa ini membenturkan antara DPR dengan pihak lain, karena kalau sejalan dengan cita Presiden Prabowo bahwa pemulihan aset dan juga perampasan aset ini berarti masih continue di DPR ya Kang? Ya masih terus ya, kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Cukup? Kang, izin mungkin masih soal perampasan aset. Kan ini kan memang kalau dari DPR kan masih terus membahas begitu ya Kang. Tapi ini kan kemarin mungkin ada beberapa masukan juga bahwa untuk menentukan timeline gitu Kang. Ini mungkin kalau dari pimpinan sendiri ada target atau bagaimana gitu Kang untuk timeline pembahasan RUU perampasan aset? Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Cukup ya. Ya, jadi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebetulan di Komisi 9 kemarin menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder. Ya sudah usulannya minta kalau harus ada yang dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan panja. Ini kita bawa di Rapim nanti ya, dan Bamus. Usulan untuk
rapat di masa resesnya dari Komisi 9. Cukup ya. Ya teman-teman, sudah kita simak ya penjelasan dari Bapak Dewan kita terhormat terkait ya kenapa RUU ini belum disahkan. Pak Saan Mustafa intinya meminta masyarakat bersabar. Ini sedang digodok, sedang dibicarakan. Kita akan segera mengesahkannya. Ya itulah sepertinya janji-janji manis seperti itulah yang sering kita dengarkan. Tapi yang nyatanya nol besar, teman-teman. Saya berani jamin kalau misalnya RUU ini disahkan, aplaus tinggi-tingginya buat para anggota dewan. Tapi ya rasa-rasanya jauh lah, teman-teman. Jauh banget ya. Tapi ya berharap saja, berdoa saja RUU ini bisa disahkan dan ya para anggota dewan menepati janjinya. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini. Jadi sudah dijawab ya teman-teman, RUU perampasan aset bakal digas. Mungkin bulan ini akan disahkan, kita bakal tunggu sidang paripurnanya. Mungkin itu informasi kita hari ini, terima kasih. Lanjut deh di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.